Bapak Ibu, perlu kami informasikan sebelum acara dimulai, untuk jamaah pria atau para ikhwan kami mohon untuk bisa maju, dikarenakan sesaat lagi jamaah wanita ini juga akan bergabung untuk di barisan belakang. Sekali lagi untuk jamaah pria bisa merapat agak maju ke depan, dikarenakan jamaah wanita ini juga akan bergabung bersama kita di lantai 2 untuk mengikuti seminar pendidikan Islam. Sekali lagi untuk jamaah pria yang mungkin masih berada di bawah atau masih berada di belakang, kami persilahkan untuk segera naik ke lantai 2 dikarenakan acara akan segera dimulai. Baik, memasuki acara berikutnya, jamaah dan juga hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah sambutan oleh penanggung jawab Kutab Jember. Kami persilahkan Ustadz Gilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang begitu banyak limpahan rahmatnya, nikmatnya kepada kita, hingga pada pagi hari ini kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini, yang sungguh dengan kemegahannya ya, mudah-mudahan menjadikan kita semakin tunduk kepada agamanya yang lurus. Salat serta salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa bisa beristiqomah untuk menapaki jalannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, sungguh sebuah kehormatan yang luar biasa bagi kami ya, Kutab Al-Fatih Jember yang baru berdiri pada tahun ini ya, mengundang panjenengan, diantaranya ada tokoh-tokoh masyarakat, ada sekolah-sekolah, terutama khususnya sekolah Islam yang sudah jauh lebih dahulu berkiprah di Jember, sudah menjadi lembaga-lembaga yang besar dan berkenan untuk menghadiri undangan kami. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa bersama-sama dengan panjenengan semua memperkaya khasanah pendidikan di Jember, bersama-sama membangkitkan umat ya, mendidik masyarakat Jember untuk lebih dekat kepada agama Allah, lebih dekat kepada kehidupan yang Islami. Pada pagi ini sungguh berbahagia kami karena di antara kita ada ulama-ulama yang besar ya, khususnya Ustadz Budi Ashari yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk kita ambil ilmunya. Mudah-mudahan layanan yang kurang dari kami tidak mengurangi kekhusyuan kita di dalam menuntut ilmu. Kami pun tidak lupa untuk menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena begitu banyak keterbatasan yang sedianya seharusnya sepantasnya bisa kami sajikan untuk panjenengan semua. Tidak berpanjang kata, cukuplah kita luruskan kembali niat kita. Mudah-mudahan pagi hari ini kita Allah akan meridhai amal soleh kita insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada penanggung jawab Kutab Al-Fatih Jember yang insya Allah hari ini kita bersama akan menjadi saksi launching Kutab Al-Fatih Jember. Dan Bapak Ibu khususnya jamaah putri yang baru hadir di lantai 2, untuk Anda yang membawa putra putri, kami mohon Anda untuk tetap menjaga putra putri Anda agar pelaksanaan seminar pendidikan Islam pagi hari ini yang segera akan kita mulai ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi untuk Anda yang membawa putra putri, baik Anda jamaah pria atau Anda jamaah wanita, untuk tetap mengkondisikan putra putri Anda. Kami sampaikan terima kasih. Berikutnya kita menuju ke antara inti, yakni seminar pendidikan Islam launching Kutab Al-Fatih Jember dengan tema Gemilang di Usia Belia. Dan pada kesempatan pagi hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yakni Ustadz Roin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi biar semarak. Masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu. Kita sudah menunggu berminggu-minggu ini. Semoga Allah meridhai pertemuan ini, semoga Allah memberkati pertemuan ini, dan semoga ini menjadi salah satu amalan yang mengantarkan kita ke surga. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah guru sejati yang telah membimbing umat ini. Tema kali ini adalah gemilang di usia muda. Sebelumnya kami persilakan Ustadz Budi Azhari untuk maju ke depan. Saya bacakan, beliau lahir di Tulungagung 17 April 1975, lulusan Kamlaut. Jadi Kamlaut ada jurusan Hadis dan Studi Islam Universitas Madinah. Bukunya mohon maaf hari ini kita tidak membawa bukunya, tapi insya Allah nanti kita di Kutab Al-Fatih Jember kita akan menyediakan bukunya. Ada Ketika Hidup Selalu Sial, Inspirasi Remaja Haya, Modul Kutab, Kemanakah Aku Berlabuh, Remaja Antara Hijaz dan Amerika, yang akan terbit Potret Keluarga dalam Al-Quran, fikih Sirah Pendidikan. Kenapa tema kita adalah gemilang di usia belia? Ada tradisi dalam Islam yang terputus. Tidak jauh-jauh saja Indonesia
Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mendirikan pesantren ketika usia 24 tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan 20 tahunan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Hamka kurang lebih. Yunus Mahmud 20 tahun memperkenalkan pendidikan Islam. Di samping kita usianya masih muda, menjadi inspirasi bagi pendidikan seperti Rasulullah. Jadi saya tidak akan memperpanjang karena kita sudah menunggu ini lama. Kita nanti sampai jam 10, setelah itu ada sesi tanya jawab sampai jam 11. Kemudian 11 sampai setengah 12 nanti kita ada sesi foto, mungkin kita bagi 3 gitu mungkin. Waktu monggo kula sumanggaaken kangge Ustaz Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Saudara-saudariku, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang paling luar biasa adalah kenikmatan istiqomah. Kenikmatan kita masih menikmati ilmu terbaik yang bersumber dari wahyu. Dan secara khusus saya sampaikan ucapan terima kasih dan doa untuk tempat yang kita pakai ini, yaitu Darussalah. Namanya Darussalah. Rahimallahu muassisiha wa waffaqal qaimina biha. Semoga Allah merahmati para pendirinya dan semoga Allah memberikan taufik kepada semua yang mengasuhnya hari ini. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai, suara saya nyaman didengar atau tidak? Mohon bisa diperbaiki suaranya, gemanya
tidak jelas akhirnya di depan, bisa? Suaranya bisa diperbaiki. Saya tidak tahu gimana, katanya tidak jelas kesininya karena mantul suaranya. Bisa, saya tidak tahu sumber mantulnya ini apa ruangan atau apa. Baik, pakai ini. Saya coba yang satu lagi. Cek. Kalau ini lebih jelas yang mana? Mati. Cek. Ini suaranya kemana? Keluar? Hah? Enggak, ini suaranya keluar apa ke dalam? Tapi nggak keluar kan? Nggak keluar. Baik, teman-teman lebih nyaman suara yang ini atau yang tadi? Yang ini. Baik. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bicara tentang tema yang sangat amat besar. Tema yang kalau ini diperbaiki maka perbaikan untuk umat ini secara mendasar. Tema yang membuat umat ini akan mendapatkan generasi baru yang bahkan belum pernah ada sebelumnya. Tema penting sekali, besar sekali, yaitu tema tentang pendidikan dalam Islam. Sebelumnya, sebelum saya sampaikan, tentu kita juga berdoa untuk kebaikan negeri ini. Semoga Allah menjaga dari semua keburukan dan dari para pemimpin yang buruk. Karena para ulama, para ustadz, para habaib di Jakarta sedang berkumpul pagi ini. Kita juga berkumpul di sini dalam niat yang juga baik. Insyaallah, semoga Allah rahmati dan Allah jaga semuanya. Teman-teman dirahmati Allah, saya ingin memulai tentang tema pendidikan ini. Pertama adalah masalah kesadaran untuk mengembalikan pendidikan ini ke jalur Islam, karena pendidikan jalur lain sudah terbukti gagal. Apakah dengan hasil generasi seperti hari ini, apakah dengan hasil negara seperti ini, apakah dengan hasil keadaan dunia hari ini antum bilang berhasil? Kalau ada yang bilang berhasil, angkat tangan. Enggak, ini cuma pengen tahu saya. Enggak apa-apa. Ada yang bilang bagus, pendidikan hari ini ada yang bilang bagus. Enggak apa-apa, kalau ada angkat tangan. Kalau ada yang bilang bahwa hasil kampus hari ini bagus-bagus Pak, hasil SD, TK, SD, SMP, SMA, kampus, S1, S2, S3 keren-keren Pak, angkat tangan. Kok nggak ada yang berani angkat tangan? Tangan Pak, kalau ada yang berani angkat tangan, angkat tangan. Enggak apa-apa, kita sedang belajar bersama di sini. Tapi kalau antum tidak angkat tangan, menurut saya malah aneh. Kenapa aneh? Kalau tidak angkat tangan berarti dimaknai, ini saya memaknai, mungkin saya salah. Memaknainya sebenarnya antum ingin katakan pendidikan hari ini hasilnya jelek. Begitu atau enggak?
Tapi ada yang aneh. Bagaimana ceritanya tahu pendidikan itu jelek tapi tidak berusaha untuk berubah? Atau enggak aneh itu? Aneh atau enggak aneh? Sudah tahu jelek tapi dijalani terus. Makanya saya nanya dulu, jujur aja. Apakah antum ridho dengan hasil pendidikan hari ini? Angkat tangan. Saya ulangi lagi. Kalau tidak angkat tangan, antum berarti tidak ridho dengan pendidikan hari ini. Yalah, kalau tidak ridho kok dijalani? Betul ini? Serba salah kan? Memang begitu, Pak. Memang aneh kita ini. Banyak sekali kita menjalani sesuatu yang kita tahu itu salah. Bukankah Allah masih memaafkan orang yang menjalani kesalahan tapi karena tidak tahu ilmunya? Kita tahu loh ilmunya, tapi kita jalani loh. Kita tahu itu kita tidak ridho, tapi kita jalani juga. Teman-teman dirahmati Allah. Makanya kita perlu membuka ilmu kita, iman kita, hati kita terhadap seperti apa sebenarnya hasil pendidikan Islam itu dulu. Dulu sekolah-sekolah Islam itu lulusannya kayak apa? Supaya antum dapat perbandingan. Lulusannya seperti apa? Supaya kita punya perbandingan hasil. Karena pendidikan itu mau bicara teori panjang lebar sekalipun terlihat teori indah luar biasa, itu tidak ada gunanya kalau ternyata begitu kita tanya, mana Pak hasil lulusannya, ternyata lulusannya cuma kayak begini saja. Karena kadang kita suka-suka hanya bermain-main di wilayah teori. Maka pendidikan itu tentu akan berorientasi pada mana lulusannya. Kesini kan lulusannya. Kita mau lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Benarkah hasilnya adalah generasi yang sering kita baca dalam Quran? Kadang kita ngaji luar biasa panjang lebar. Malah sebagian teman-teman ada yang meneriakkannya di lapangan. Wah, generasi macam-macam. Jargon di mana-mana, ya kan? Secara Islami sudah adakah itu di generasi kita? Nah, maka saya ingin sampaikan di awal karena temanya tentang gemilang di mendidik generasi yang gemilang di usia belia. Di awal saya ingin menyampaikan tentang hasil pendidikan ketika Islam dulu masih memimpin bumi. Kenapa ini dibicarakan, Pak? Apakah ini tidak hanya menyanyikan kenangan masa lalu? Tidak. Karena bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, dihasankan oleh yang lain, di antaranya dalam Musnad Ahmad, di mana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan tentang kebesaran Islam akhir zaman. Begitu juga sahabat lain meriwayatkan tentang fase kebesaran di akhir zaman. Masa kebesaran itu akan menghadirkan generasi yang besar. Karena zaman yang besar hadir karena generasinya istimewa. Kan gak mungkin tiba-tiba sebuah zaman berubah. Jember ini gak mungkin tiba-tiba hari ini berubah baik. Kalau memang bukan orang baik dalam prosesnya. Maka dari itu, mari kita lihat. Karena di dalam Islam, belajar sejarah itu yang mewajibkannya Quran. Bukan begitu? Ketika Allah berfirman tentang
kisah umpamanya sirah Nabi Muhammad di dalam Quran, umpamanya dalam surat Al-Hasyr ayat 2 umpamanya, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Lihat ujung ayatnya, fa'tabiru. Fa'tabiru dari kata ibrah, ambil ibrahnya. Fi'il amr, kata kerja. Wajib buat kita untuk ambil ibrah, karena ayat 2 dari surat Al-Hasyr itu adalah kisah sejarah zaman Rasul Muhammad SAW, yaitu pengepungan Yahudi Bani Nadir. Quran, para ulama Quran mengatakan lebih dari 1/3 Quran isinya sejarah. Kesalahan kita dalam belajar sejarah, selalu kita mengatakan itu kan sudah lewat Pak, ini zamannya beda. Ini fatal loh, karena Quran kita sekalipun itu sudah 15 abad lalu Pak, zaman onta itu. Kitab suci Quran itu turun zaman onta, zaman padang pasir, sekarang zaman pesawat. Apa antum mau katakan Quran tidak sesuai dengan zaman ini? Kan tidak mungkin, orang beriman tak mungkin berkata itu. Rasul kita Nabi Muhammad hidupnya juga 15 abad lalu, enggak hari ini. Sudah lama Nabi Muhammad hidupnya. Tapi apa kita mau mengatakan itu Rasul itu kan zaman dulu Pak, ini zamannya beda, mau bilang begitu? Itu. Jadi hati-hati mengucapkan kalimat itu Anda membuang Rasul, Anda membuang Quran. Hati-hati. Maka ketika saya akan sampaikan tentang seperti apa sih contoh pendidikan dalam Islam itu, hasilnya, saya bicara hasil sebelum bicara proses. Karena buat apa kita bicara tentang teori pendidikan panjang lebar, metodologi, tata cara, metode mengajar, manajemen kelas. Hasilnya mana? Hasil didikannya tunjukkan ke sini, kita melihat. Karena pendidikan masalah hasil generasi. Kayak apa kualitas generasinya? Baik. Teman-teman dirahmati Allah, di dalam pendidikan Islam, keistimewaan saya ingin berikan tentang tema hasil, bahwa keistimewaan yang itu tidak dimiliki oleh konsep pendidikan hari ini sama sekali, yaitu kata belia dalam judul kita ini. Dalam Islam, anak-anak sudah istimewa, berprestasi sangat besar di usia belia, usia sangat muda. Berapa usia muda yang dimaksud? Semalam saya ngisi di Masjid Al-Furqan, bisa deh Al-Furqan ya? Al-Furqan, saya berikan karena temanya remaja agak nyambung dengan ini. Berapa usia yang dimaksud? Dan silahkan dibandingkan dengan hari ini. Ya. Tadi Ustadz sudah sebutkan orang-orang besar di negeri ini yang usia juga muda-muda. Muda-muda. Usia sekarang berhasil tapi sudah tua-tua itu kan kita Pak. Itu pun biasa saja hasilnya. Jadi di dalam sejarah Islam, anak-anak belajar dalam Islam itu hasilnya mereka berprestasi luar biasa di usia sangat muda. Saya bacakan datanya. Saya ambilkan contoh, ini bukan anak ajaib.
Kalau anak ajaib tidak bisa dijadikan contoh. Anak ajaib itu ya mungkin 1-2 anak. Ini sistem. Lihat teman-teman, saya ambil lintas zaman supaya tahu bahwa peristiwa atau hasil pendidikan ini tidak terbatas di zaman tertentu, bahkan tidak terbatas di zaman Rasul saja. Asal kita mau kembali ke sistem Rasul. Kita lihat zaman Rasul. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Saya bacakan agak cepat datanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, turjumanul Quran, habru hadhil ummah. Ini orang dengan kualitas terbaik untuk ilmu tafsir. Anda tahu teman-teman, itu kan belajar tafsir dari siapa? Rasul lah, maksud dari orang lain. Dari Rasul. Pertanyaan saya, Abdullah bin Abbas sekolah ke Rasul berapa tahun? Untuk menjadi rujukan paling utama sampai akhir zaman di ilmu tafsir. Udah gini bayangin gampang. Hari ini untuk seseorang menjadi rujukan utama tafsir di Jember. Jember deh, bukan sampai akhir zaman, enggak, Jember. Perlu berapa tahun sekolah tafsir? Perlu berapa tahun? Kira-kira saya nggak tahu ya Bapak. Berapa tahun kira-kira Ustaz? 3 tahun cukup. Jadi rujukan utama di Jember sini, tafsir. 4 tahun cukup. 4 tahun cukup, Pak? Atau gini, antum bayangkan deh, pakar tafsir Indonesia, nggak usah disebut, masing-masing punya bayangan sendiri-sendiri. Oke, rujukan Indonesia itu belajar tafsirnya berapa tahun beliau? 15 tahun, Ustaz. Tuh, beliau punya bayangan seseorang berapa tahun, Ustaz? Sampai 20-an tahun. Lihat ya. Itu keahliannya tentu nggak seberapa. Kalau bandingannya dengan Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas pakar tertinggi untuk ilmu tafsir. Teman-teman tahu berapa tahun Abdullah bin Abbas belajar kepada Rasul? Dan tafsir bukan satu-satunya ilmu beliau. Hari ini orang kalau sudah profesor tafsir, ilmu lain nggak mumpuni dia. Ilmu hadis nggak seberapa. Ilmu fikih juga biasanya nggak dalam-dalam amat, usul fikih apalagi, jarh ta'dil juga nggak gitu-gitu amat, begitu. Ini lain. Anda tahu berapa kurikulumnya belajar Abdullah bin Abbas pada Rasul? Sebelum saya tunjukkan berapa tahun belajar sama Rasul, saya beritahu teman-teman, Abdullah bin Abbas waktu Rasul wafat, sang guru besar meninggal, umur Abdullah bin Abbas baru 12 tahun. Supaya antum tahu itu anak belajar umur berapa itu. Gurunya wafat, sudah. Rasul wafat, Abdullah bin Abbas umur kurang lebih baru 12 tahun, SD lulus hari ini. Nah terus belajarnya kapan tuh Pak? Belajar tafsir. Subhanallah. Dan baru bertemu dengan Nabi, belajar rutin intensif dengan Nabi ketika Abdullah bin Abbas kurang lebih umur 8 tahun. Cuma berapa tahun sekolahnya? 4 tahun, Pak. Kurang lebih 4 tahun. Dari tahun 7 sampai tahun 11 Hijriah. Coba lihat itu. Rasul wafat, khalifah diganti.
Khalifah pertama muncul Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar memimpin tidak lama, sekitar 2 tahun setengah, wafat, diganti oleh khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Umar, Abdullah bin Abbas diangkat oleh Khalifah Umar sebagai penasihat penting di kekhilafahan. Kalau Umar punya masalah-masalah berat, dia akan nanya ke Abdullah bin Abbas. Yo, umur berapa itu? Antum bisa ngitung kan? Umur berapa kira-kira? Lihat. Yang nanti harus ditanya, itu sekolahnya kayak apa tuh Pak metodenya? Kan begitu harusnya. Maka tadi saya bilang, antum ridho nggak dengan hari ini? Kualitas hari ini kita ini, saya, teman-teman semua. Kalau tidak ridho, yuk kita berubah. Kita pahami dulu, kita berubah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas itu nanti lengkap hidupnya Pak. Kaya iya, pemimpin iya, ulama gak usah diragukan. Orang penting sekali di khilafan iya. Satu lagi yang penting, ini penting sekali. Ilmu Nabi, begitu Rasul wafat, ilmu Nabi ada di siapa? Di para sahabat, bukan? Abdullah bin Abbas salah satu orangnya saja di antara yang lain. Tapi, ini ada tapinya. Saat itu dikenal ada 3 madrasah terkenal di muka bumi yang mengajarkan ilmu Nabi. Setidaknya yang terkenal sekali. 1 di Madinah, tentu melanjutkan dari sahabat ke generasi berikutnya, ke tabi'in. 1 di Madinah ada banyak sahabat, di antaranya sahabat asli Madinah Zaid bin Thabit dan seterusnya. 2 di wilayah Irak, terutama wilayah Kufah, yang sangat dikenal madrasahnya Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga antum tahu, Mekah. Pusatnya di Mekah, gurunya tinggal di Taif, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang sampai sekarang makam Abdullah bin Abbas ada di Taif. Teman-teman, itu usia belia sekali. Kalau semalam di Al-Furqan saya kisahkan sedikit tentang Usamah bin Zaid, panglima perang. Antum bayangin perang, kebayang ya, perang ya, dikasih pasukan. Ini bukan tawuran antar kampung ya, perang, beneran perang, bukan tawuran. Kalau tawuran nggak pakai strategi Pak. Ini perang, dan yang dihadapi adalah pasukan Romawi. Nabi langsung yang nunjuk anak muda Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, umur 18 tahun. 18 tahun umurnya. Itu sekolah militernya kapan? Sekolah strategi militer itu gimana ceritanya? Usamah bin Zaid 18 tahun. Zaid bin Thabit oleh Nabi diminta, Nabi baru masuk Madinah, Zaid dipanggil, kamu kan anak asli Madinah. Iya ya Rasulullah. Kau bisa bahasa Suryaniyah, bahasa Yahudi? Tidak bisa ya Rasulullah. Kata Nabi, belajar. Saya khawatir ada apa yang ditulis oleh Yahudi itu. Saya nggak paham. Ada yang harus paham. Belajar dia bahasa Yahudi 2 pekan. Antum pernah tahu belajar bahasa asing 2 minggu? Angkat tangan. Antum sudah berapa semester belajar bahasa Inggris? Bisanya yes apa no? Ya, subhanallah. Ini loh kurikulumnya kayak apa, metodenya kayak apa. 2 minggu sekolah belajar bahasa asing. Antum pernah lihat tulisan bahasa Yahudi? Pernah lihat gak? Pernah ya, pernah lihat. Hari ini ya, suka ada kan? Sama nggak dengan huruf Arab? Jauh banget. Kalau semisal gitu mungkin agak gampang ya. Jauh sekali hurufnya, jauh. 2 pekan belajar selesai.
Antum tahu umurnya Zaid bin Thabit saat itu? 11 tahun. 11 tahun. Ini bukan anak ajaib, itu sistem dalam Islam. Baik. Pindah dari sahabat kita sekarang, pindah. Orang bilang itu sama sahabat, Pak, itu lain zaman itu. Oke, yuk pindah yuk. Kalau antum nggak mau sahabat Nabi, antum maunya siapa? Oh, dikasih sahabat nggak mau kan? Ayo pindah. Ganti yang lain. Saya yang lain. Saya kasih zaman setelahnya. Kan negeri ini, walaupun ini memang kalau menurut saya memang pinternya luar biasa. Mungkin agak susah dijadikan sebagai panduan. Negeri ini bermadhab Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, antum baca biografinya, ya kan? 7 tahun selesai 30 juz hafalan Qur'annya. Itu sih ini ya, itu saya bilang ini memang kecepatan ya. Walaupun zaman itu biasa. Baik, zaman itu biasa, tapi kalau saya bilang hari ini ya jangan cepetan. Umur 10 tahun beliau hafal Muwatta. Kitab Muwatta itu 7.000 riwayat hadis. 10 tahun. Umur beliau baru sekitar 15 tahun, gurunya bilang, kamu kalaupun duduk sebagai mufti, tahu mufti? Yang berhak memberikan fatwa, kamu sudah layak. 15 tahun. Hari ini yang duduk, mohon maaf, yang duduk di majelis fatwa MUI umurnya berapa ya? Kok antum pada ketawa sih? Saya nanya ini. Antum lihat ini. Oke. Begitu juga. Itu subhanallah. Di dalam ilmu-ilmu umum sama. Bukan cuma ilmu agama yang begitu. Oh, ilmu agama aja begitu, apalagi ilmu umum, lebih sederhana. Beneran. Saya nggak kebalik ngomongnya. Kalau ilmu agama saja seperti itu, ilmu dunia lebih sederhana. Simpel sekali. Maka dari dulu pun bersama, dulu para ilmuwan besar dalam Islam, nggak ada, Pak. Umur nunggu 20 tahun sampai jadi orang besar kelamaan. Apalagi nunggu 30 tahun, 40 tahun, ketuaan. Makanya orang dulu meninggal bisa jadi mungkin umur cuma 40 tahun, 45 tahun. Imam Nawawi berapa tahun? Imam Nawawi berapa tahun? 45 tahun. Imam Syafi'i berapa tahun? 54 tahun. Mudah-mudah, Pak. Tapi antum tahu yang ditinggalkan? Antum tahu karya besar beliau? Abadi. Karyanya lebih panjang dari ilmunya. Bayangkan, ilmu yang ditulis belasan abad lalu masih hidup dipelajari sampai hari ini. Apa enggak bercahaya itu makamnya? Subhanallah. Kemana aja kita sekolah niat cuma pengen cari kerjaan, rendah sekali. Cita-cita kita terlalu rendah, Pak. Mau ngapain kuliah di sini? Ya, Pak. Biasanya yang kuliah di sini kerjanya bagus-bagus. Rendah sekali. Hina. Sangat hina. Sama sekali tidak masuk dalam panduan pendidikan Islam. Kembali. Bicara tentang kepemimpinan juga sama. Sama persis. Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur wilayah terpenting saat itu, yaitu Madinah, gubernur Madinah. Umur 23 tahun. Baru wisuda langsung jadi gubernur. Kalau sekarang kan baru wisuda 23 tahun, Pak. Dulu nggak wisuda. Baru wisuda jadi gubernur. Bukan sembarang gubernur, Pak. Orang luar biasa. Dia punya anak. Umar bin Abdul Aziz punya anak 17. Supaya antum tahu, anak tuh nggak ada yang satu, nggak ada yang dua, kan? Loh, founding fathers negeri ini, Pak, para pendiri bangsa ini, anaknya nggak ada yang dua loh. Ayo coba kasih tahu saya, pendiri negeri ini siapa yang anaknya dua? Nggak ada anaknya dua. Betul kan? Mau anak banyak-banyak, Pak. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala punya anak, salah satunya namanya Abdul Malik.
Abdul Malik itu Pak, ahli ilmu. Bahkan Umar bin Abdul Aziz yang ahli ilmu mengatakan, sebenarnya saya ingin berkata, cuma enggak saya katakan ke banyak orang, bahwa kamu sebenarnya lebih fakih dari para ulama yang ada hari ini. Cuma karena anaknya dia enggak mau ngomong. Akhirnya dia menjadi menteri, salah satu menteri di kekhilafahan. Antum tahu umurnya? 17 tahun. 17 tahun. Tarik jauh ke zaman belakang. Antum kalau mau cari ilmuwan, dokter, ahli kimia, ahli fisika, ahli ahli tumbuhan, ahli binatang, ahli apa, muda-muda. Sebut nama siapapun, Az-Zahrawi, Al-Khwarizmi, Ibnu Nafis, Ibnu Rumman, siapapun sebut namanya. Bisa muda-muda. Tarik jauh ke zaman yang sebelum kita, zaman Kesultanan Turki Utsmani. Saat Islam masih punya kepemimpinan di muka bumi. Muda-muda, tokoh paling besar yang sering kita sebut-sebut namanya Muhammad Al-Fatih. Begitu. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih anak yang masa kecilnya malas belajarnya. Malas belajarnya, tapi kemudian ayahnya, ibunya orang sangat peduli tentang pendidikan, kemudian dia mendapatkan guru yang pas. Dan anak itu akhirnya menyelesaikan hafalan Qur'annya di usia sangat awal, belajar ilmu-ilmu syariat sangat awal, menguasai ilmu bahasa sampai sekitar 7 bahasa dia kuasai. Dia belajar berbagai macam ilmu umum, ilmu matematika, geografi, kuasai semua. Ilmu-ilmu itu, antum tahu, 14 tahun dia jadi wali kota di sebuah kota namanya kota Manisa. Sampai sekarang masih ada kota itu di Turki. Kota Manisa itu 14 tahun dia jadi wali kota di situ. 22 tahun jadi sultan yang wilayah kekuasaannya sampai Jember. Beneran? Saya nggak ngomong. Sampai sini wilayah kekuasaan saat itu. Dipimpin anak muda 22 tahun. 24 tahun dia berhasil menjebol benteng legendaris yang sudah berabad-abad tidak bisa ditembus oleh muslimin, benteng Konstantinopel. Itu umur 24 tahun. Udah cukup ya datanya ya? Udah nyesek dari tadi misalnya. Udah cukup ya? Karena kita tahu kita nih enggak makanya tadi di awal saya tanya, siapa yang ridho angkat tangan dengan hasil pendidikan hari ini? Begitu kita bacakan, kita tahu bahwa kita ini belum berbuat apa-apa, Pak. Makanya jangan angkuh, jangan sombong. Baik, kita belum berbuat apa-apa. Bacalah dalam sejarah. Lihat orang-orang dalam hidupnya luar biasa. Ini saya sampaikan di awal dalam rangka bersama-sama kita ngoreksi diri kita masing-masing. Yang kedua, dalam rangka kita bertanya, terus bagaimana ceritanya, Pak? Hari ini terus kita mau ngapain? Bagaimana ceritanya pendidikan ini? Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dirahmati Allah. Semua yang saya sampaikan itu kan semuanya berawal dari wahyu. Keadaan dunia ini sebelum Nabi Muhammad, saat Nabi Muhammad belum lahir itu dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah, kita nyebut jahiliyah. Quran membahasakan juga jahiliyah. Quran menyebut 4 kali kata al-jahiliyah. Jahiliyah. Yang kejahilian itu dipimpin oleh imperium besar Persia dan Romawi. Tapi keadaan saling menzolimi, keadaan kerusakan, masyarakat hidup tertekan, orang saling memakan, dan seterusnya. Ya, yang kuat memakan yang lemah, semua peristiwa buruk terjadi di muka bumi saat itu. Keadaan sangat buruk, sampai manusia yang paling buruk adalah tidak mengenal siapa yang menciptakannya.
Mereka hidup seperti binatang, bahkan patung atau batu yang dari dulu juga ada di situ, gak kemana-mana, disembah-sembah juga akhirnya. Orang sudah sampai seperti itu. Allah mau menyelamatkan buminya. Ini bumi Allah. Bagaimana caranya? Allah kirim seorang Rasul, Imam al-Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, Nabiullah Muhammad SAW. Nabi gelisah dengan keadaan masyarakatnya. Nabi naik ke Gua Hira, kegelisahan luar biasa, bolak-balik setiap Ramadan, sampai 3 Ramadan paling tidak, sampai kemudian antum tahu kisahnya, mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba teman-teman berhenti sebentar di sini. Apa yang turun pertama? Iqra. Apa arti Iqra? Bacalah. Padahal masalah yang di depan mata Nabi di masyarakat Mekah saat itu, sebelum masyarakat dunia lain, adalah orang nyembah patung. Masalah kemusyrikan, orang berbuat zalim. Ini loh di depan mata besar-besaran. Loh, begitu turun perintah, kok bukan perintah hancurkan patung itu wahai Muhammad, kuatkan tauhidmu wahai Muhammad? Bukan itu yang turun. Apa itu yang turun? Bukan. Perangi kezaliman itu wahai Muhammad, hentikan orang-orang yang zalim. Apa itu? Yang turun pertama Iqra. Suruh baca. Oh, ini luar biasa kerusakan, suruh baca. Tuh lihat. Baca itu apa? Ilmu. Berarti Nabi diminta untuk mengubah ilmu masyarakatnya. Karena begitu berubah ilmu masyarakatnya, keadaan masyarakat juga akan berubah. Makanya yang menghancurkan patung-patung yang banyak di sekeliling Ka'bah, di Mekah dan di luar Mekah yang disembah-sembah itu, yang menghancurkan Nabi Muhammad sendiri atau siapa? Bukan. Yang menghancurkan yang nyembah sendiri. Ketika yang nyembah berubah ilmunya, berarti itu. Nah, turun Iqra pada Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi harus apa? Nabi bisa sendiri? Nabi bisa sendiri ngubah dunia gitu? Tidak bisa. Berapa banyak ayat yang menunjukkan Nabi Muhammad harus bersama-sama dengan para sahabatnya. Maka Nabi berarti harus mendidik sahabat. Direkrut oleh Nabi itu. Anak-anak muda, orang tua semua dipanggilin tuh. Yang terima-terima, yang nolak-nolak. Yang dapat semua ngaji sama Nabi. Rutin ngaji. Dapat wahyu disampaikan terus. Yang ngaji sama Nabi inilah yang kelak bertebaran di muka bumi, membawa cahaya Allah, membawa wahyu. Di mana mereka berada, negeri jadi terang karena mereka cahaya. Islam dari tadi hanya setitik di Madinah, kemudian Islam meluas sampai kita nikmati di negeri ini. Dan itu, jadi teman-teman, itu hasil didikan Nabi sepanjang kehidupan Nabi. Rasul wafat meninggalkan orang-orang luar biasa. Hasil kampusnya Nabi SAW. Hasil luar biasa. Nah, untuk itu belajar tentang konsep ini, belajar dari Rasul. Gak jauh-jauh, jangan kemana-mana. Bagaimana Nabi kok bisa melahirkan anak-anak istimewa, usia masih muda-muda, hasil luar biasa, beliau wafat tapi sudah seperti itu. Saya sampaikan ayat. Yang ini sebenarnya merupakan tugas utama seorang Rasul. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika beliau masuk ke
lembah Mekah yang tidak ada kehidupan, membawa istrinya Hajar dan putranya Ismail alaihissalam, Ibrahim alaihissalam berdoa di tempat yang tidak layak huni itu. Di antara doanya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, Rob, utuslah pada mereka di Mekah ini nanti seorang rasul yang tugasnya membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah, dan mensucikan jiwa mereka. Jauh itu doa Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah. Allah jawab doa Ibrahim, Allah kabulkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus, sudah ada sekarang, telah mengutus seorang rasul dari masyarakat yang tidak bisa baca tulis di Mekah, Rasul Muhammad SAW, yang tugasnya 4, seperti yang diminta Ibrahim juga 4, membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dulu masyarakat ini dalam kesesatan nyata. Teman-teman, Nabi yang punya tugas 4 tadi itu, targetnya apa? Mengeluarkan masyarakat dari kesesatan nyata. Jadi percuma, tak ada gunanya sekolah tinggi-tinggi tapi tetap sesat. Itu gagal pendidikan. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Itu adalah merupakan isyarat tentang pendidikan yang diberikan Nabi Muhammad dengan 4 tugas itu. Targetnya adalah mengeluarkan masyarakat didiknya dari kesesatan nyata. Profesor ilmu tinggi kuliah ke luar negeri, diperiksa kantongnya masih ngantongin jimat. Subhanallah. Profesor tinggi tapi agama didengkul, Pak. Subhanallah. Mana? Itu gagal. Pendidikan gagal, Pak. Gagal. Karena nanti akan berefek sampai pada ilmu umumnya. Karena dia tidak punya Tuhan. Ini orang musyrik. Nah, karena itu Rasulullah SAW ditugasi Allah dengan 4 tugas itu. Para ulama membahas panjang lebar dalam hal ini. Di antara yang membahas panjang lebar membandingkan 3 ayat. Ayat Baqarah tadi, Al-Jumu'ah ini, sama satu lagi surat Ali Imran yang semisal itu. Dibandingkan, di antara yang membahas cukup detail adalah Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Panjang pembahasannya tapi saya tidak bahas di sini. Bahwa 4 tugas ini, inilah yang seharusnya menjadi kurikulum di pendidikan kita, jadi metode di pendidikan kita. Inilah yang dulu pernah mengangkat masyarakat Arab yang tidak pernah diperhitungkan oleh peradaban Persia Romawi sampai menutup Persia Romawi. Inilah masyarakat yang bukan siapa-siapa, bahkan buta huruf,
tapi kemudian menjadi pemimpin bumi dan menjadi guru besar untuk berbagai ilmu. Antum lihat itu? Kurikulumnya 4 ini, Pak. Saya tunjukkan 4 nih. Coba saya ulangi. Antum percaya atau nggak percaya? Kalau bisa menghasilkan kayak tadi, membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan ilmu Alkitab, mensucikan jiwa, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah. Al-Hikmah banyak tafsir artinya sunnah. Ilmu sunnah Nabi SAW. Antum lihat, 4 ini bisa menghasilkan generasi kayak tadi. Kepikir nggak antum? Yang ngurusi tentang ilmu ini siapa? Ilmu ini siapa? Kurikulum 4 ini, Pak. Yang ngurusi manajemen negara siapa? Yang ngurusi ilmunya 4 ini. Yang ngurusi militer siapa? Angkatan laut siapa yang mimpin? Ilmunya 4 ini, Pak. Bayang tuh. Nggak percaya kan kita? Itu gimana ceritanya, Pak? Ilmu 4 ini bisa sampai menyelesaikan semua itu? Ini, Pak. Karena kita belum mendalami 4 ini. Kita cuma baca ayat. Baca ayat itu saya juga baca, Pak, tiap hari. Iya kan? Mensucikan jiwa saya alhamdulillah ya berusaha lah suci ya. Belajar ilmu Al-Qur'an, ilmu Alkitab. Saya juga belajar, Pak, ilmu tafsir saya belajar. Ilmu Al-Hikmah, ilmu As-Sunnah. Saya belajar, Pak, ilmu hadis saya belajar. Tapi gini-gini aja perasaan. Jalani dulu hal ini. Jadi teman-teman dirahmati Allah, 4 hal inilah yang kemudian ada beberapa catatan buat kita. Pembahasan tentang 4 tugas ini adalah pembahasan yang sebenarnya panjang. Tapi saya singkat beberapa poin. Poin-poin penting saja. Yang pertama adalah tentang apa yang diajarkan. Ini saya belum bicara siapa yang ngajar, Pak. Karena nanti begitu bicara siapa yang ngajar, kita baru tahu kita tidak ada yang layak. Tapi mau nggak mau kita ngajar, itu masalah. Memang masalah. Kalau nggak siapa yang ngajar? Ngajar nggak layak, ya kan? Kalau nggak ngajar nggak ada yang ngajar, ya serba salah. Makanya kita juga harus naik. Kualitas kayak kita ini ngajar generasi kayak begini nggak pantas, Pak. Nggak pantas. Betulan. Saya sampaikan nanti kalau mau detail ya. Apa yang diajarkan? Yatlu alaihim ayatihi. Ini ayat kan turun untuk Rasul. Sampaikan Rasul ke sahabat. Zaman Rasul dan sahabat baca Quran itu gimana caranya? Kalau sekarang saya baca Quran gampang, Pak. Ini di HP saya ada Quran, di sini ada Quran, ya kan? Ini ada aplikasi Quran. Saya mau baca, kalau saya mau baca dalam membaca, saya buka, klik, saya buka, baca saya. Betul? Bapak-bapak, ibu-ibu kita baca Quran, ambil mushaf, dibuka, bismillah, baca. Betul? Zaman sahabat gimana bacanya? Gimana sahabat baca Quran? Zaman sahabat sudah ada? Belum ada. Zaman sahabat ada mushaf, kertas ada. Terus gimana bacanya? Gimana bacanya, Ustaz? Hafal. Orang tidak akan baca kalau tidak hafal. Nggak ada tulisan. Apa yang mau dibaca? Jadi disebut yatlu, tilawah. Kalau zaman Rasul dan bahkan zaman awal-awal, tilawah itu artinya ngafal. Paham ya? Nggak akan baca kalau nggak ngafal. Baca apa? Nggak ada tulisan. Nggak ada. Penulis wahyu Nabi yang nulis itu untuk simpen pribadi, itu pun sepotong-sepotong. Kadang ditulis oleh fulan dan fulan, kadang tulis oleh siapa, makanya berserakan di rumah para sahabat. Gitu. Taib, jadi yatlu alaihim ayatihi. Makanya menghafal itu include dalam tilawah. Bukankah menghafal hanya hasil dari sering tilawah? Betul gak? Apa ada di antara antum yang baca Al-Fatihah salah? Antum ngantuk aja sholat, Al-Fatihah bener bacanya, Pak. Padahal ngantuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk tetap bener bacanya. Coba apa nggak hebat Al-Fatihah? Kenapa? Kok sampai segitu hafalan hebatnya? Sering baca bukan? Iya, sholat baca, tiap hari baca Al-Fatihah.
Duduk baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah lagi. Subhanallah. Iya. Coba itu antum perlakukan sama dengan surat Al-Baqarah. Antum juga akan hafal Al-Baqarah. Al-Baqarah. Nah, antum akan hafal itu juga. Surat Yasin. Kenapa orang Indonesia banyak yang hafal? Iya, Pak. Karena akrab dengan surat Yasin. Jadi menghafal itu hanya bagian dari karena akrab membaca. Nah, membaca segala macam, wah sudah panjang ceritanya itu. Itu kenapa dalam pendidikan Islam, usia-usia awal itu tidak dibebani oleh berbagai macam ilmu yang aneh-aneh, yang apa. Bacakan ayat pada mereka sampai mereka hafal seluruh Quran atau sebagian Quran. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa, teman-teman. Karena Quran karena perlu orang mensucikan jiwanya. Kalau jiwa belum suci, ilmunya banyak jadi orang pinter, nanti minteri masyarakatnya. Cuma kerjanya nipu, bodohi orang, tipu-tipu kerjanya. Karena dia pinter tanpa hati yang suci. Orang pinter tapi sesat, ahli apa sesat, gara-gara jiwa tidak suci. Konsep tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa itu dalam Islam punya konsep sendiri. Ulama nulis banyak kitab dalam hal itu. Itu kurikulum kedua loh setelah membaca Quran dan menghafalnya. Sucikan jiwa, bersihin jiwa anak-anak itu. Jangan dikasih ilmu dulu. Antum bayangkan saya punya gelas. Saya punya gelas. Gelasnya berdebu, lumutan, banyak lumutnya. Saya punya botol air minum mineral jernih, layak minum. Saya tuang ke gelas saya. Layak minum apa enggak? Airnya layak minum loh, airnya jernih loh. Betul? Gara-gara wadahnya kotor. Persis sama. Ilmu suci sekalipun, ilmu Quran, hadis sekalipun dituang di hati yang kotor, enggak layak minum, Mbak. Itu maksudnya. Itu kenapa harus sucikan dulu gelasnya, cuci dulu gelasnya. Yang sabar nyucinya, lumutannya udah berapa tahun? Makanya jangan terlambat mensucikan jiwa. Ya kan? Anak sampai dibiarkan rusak sampai SMA. Wah, udah Masya Allah itu benerinya, Pak. Udah berapa tahun rusaknya? Apalagi sampai kampus masih gak beres. Waduh, Masya Allah itu. Itu nyuci gelasnya lama. Yang sabar, namanya gelas kotor. Antum paksakan tuangkan ilmu, gak ada gunanya. Ilmu suci sekalipun. Kesalahan pendidikan kita hari ini itu, Pak. Ilmu dibanyak-banyakin. Anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ilmu, mata pelajaran seabrek. Betul gak? Kelas 3 SD, berapa mata pelajaran? Hah? 2? Apa? Berapa? 9, subhanallah. 9, Pak. 9 anak kelas 3 SD belajar 9. Saya pura-pura kaget aja padahal saya dulu juga begitu, Pak. Saya kan juga korban sama. Makanya saya nggak ridho anak-anak saya jadi korban. Oh iya, saya nggak ridho. Bapakmu udah ngerasain, nak, cuma jadinya begini saja. Nggak ridho. Bapakmu jadi kamu kayak bapakmu gini. Kamu harus hadir generasi yang tidak seperti ayahmu. Gitu. Habis waktu saya. Sedikit lagi saja. Taib. Mensucikan jiwa, teman-teman, itu konsep tazkiyatun nafs. Taib. Setelah ilmu itu apa? Wa yu'allimuhumul kitab. Ngajarin ilmu apa? Isinya Quran apa? Dibaca sudah, dihafal sudah. Gelas sudah dicuci, betul? Tuangin ilmunya sekarang. Wadah sudah siap. Ilmu apa? Yang paling top sebelum ilmu yang lain, ilmu Alkitab, ilmu Al-Quran.